وإنك ما نوى به أسلافنا الصالحون في مثل هذه الدعوة مناسبة أن الله يتغشاهم الرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله يجعل نيتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأفعالنا في أفعالهم في خير لطف وعافية وسلامه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahi nabiy sahbihi alihi wa ba'd. Dalam mu'allif al-kitab al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qala faslun fi khatimah fi wasaya ilahiyah ila an qala wa uhallahu ila Adam alaihi salam arba' khisal fihinna jama'ul khairi lak wa liwaladik khaslah li wa khaslah lak wa khaslah fima baini wa bainak wa khaslah fima bainak wa baina ibadi. Amma allati hiya li fata'buduni wa la tusyrik bi syai'a wa amma allati hiya lak fa'amaluk ajzika bih wa amma allati hiya fima baini wa bainak fa'alayka ad-du'a wa 'alayya al-ijabah wa amma allati hiya fima baini wa fima bainika wa baina ibadi fatashabuhum kama tuhib ay yashabuka bih. Wa fi suhufi Ibrahim alaihi salam wa 'ala al-'aqil ay yakuna mumsikan lilisanih 'arifan bi zamanih muqbilan 'ala sya'nih wa 'ala al-'aqil an takuna lahu arba' sa'at fa sa'ah yunaji fiha rabbah wa sa'ah yuhasib fiha nafsah wa sa'ah yufdi fiha ila ikhwanihi alladhina yubsirunahu bi'uyubi nafsih wa sa'ah yukhalli fiha baina nafsih wa baina syahwatiha yani al-mubahah. وفي التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلية فأنا الله الذي اقتربت إليك وبالغيب رأيت نوري. وفي بعض كتب الله المنزلة يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب يا ابن آدم اطلبني تجبني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا ini bukan futtuka ini wa idza futtaka benar futtuka wa idza futtuka fataka kullu syai fa ana uhibbu ilaik min kulli syai. Ibn Adam ana Allah alladhi aqulu li syai kun fayakun ati'ni aj'alka taqulu li syai kun fayakun ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Ini keren. Ajib. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ada 4 hal di mana keempatnya itu mengumpulkan kebaikan untuk dirimu dan juga untuk anakmu. Salah satunya itu berhubungan denganku, salah satunya lagi berhubungan dengan dirimu, salah satunya lagi antara aku dan antara dirimu, yang terakhir adalah antara dirimu dengan hamba-hambaku yang lain. Ada 4 hal ya. Salah satunya urusannya Allah, salah satunya urusan kita sendiri, salah satunya antara kita dengan Allah, salah satunya yang terakhir antara kita dengan makhluk Allah yang lain atau hamba Allah yang lain. Adapun yang berurusan denganku, maka kamu harus menyembahku. Jangan pernah mensyirikkan aku dengan apapun. Jangan pernah. Right. Urusan kita sama Allah itu urusan yang paling mudah sebenarnya. Allah itu seringkali mengucap rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu mengalahkan segala sesuatu, mendahului dan lebih luas dari semua hal.
Urusan kita sama Allah, kalau kita maksiat sama Allah, tobat selesai. Kita maksiat sama Allah, minta maaf, selesai. Ada hal yang perlu dijaga ya. Ini ada banyak kebaikan kata Allah Ta'ala. Kalau kita menjaga hubungan kita sama Allah, ya lewat ini, ibadah kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Terus yang kedua, antara kita dengan yang kedua, urusannya sama diri kita apa? Fa'amaluk adzika bih. Amal kamu. Beramal loh. Urusan balasan itu urusan saya kata Allah Ta'ala. Jadi semua amal ibadah kita sebagaimana yang di pertemuan-pertemuan lalu disampaikan bahwasanya semua hal tidak akan pernah luput di mata Allah Ta'ala. Sedetik dari tahun 99, sedetik dari tahun 2003, semua hal yang kita lakukan per detiknya tidak akan pernah dilupakan sama Allah, kecuali yang dimaafkan sama Allah. Semua bakal dibalas. Kepengen dapat maafnya Allah, minta maaf. Kalau kepengen dapat balasan baik, perbanyak lagi kebaikan hari demi hari. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, antara kita dengan Allah, apa urusannya? Perihal kamu diwajibkan sama Allah untuk berdoa. Ijabah urusannya Allah. Kita harus berdoa sama Allah. Doa silahul mu'min. Doa mukhul ibadah. Dalam hadis Nabi sampaikan, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Gimana bisa seseorang berangkat perang tanpa membawa senjata? Dia tidak mungkin bisa memenangkan peperangan. Bagaimana bisa seorang hamba hidup di dunianya Allah, semuanya milik Allah, tapi tidak pernah berdoa sama Allah. Perjalanannya menuju ke Allah tidak akan pernah menang. Pasti kalah. Tidak mungkin ente bisa menang kalau ente tidak pernah berdoa. Jangan pernah malu untuk doa sama Allah Ta'ala. Urusan ijabah itu urusannya Allah. Dan Allah sudah janjikan beberapa kali di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa sama saya, doa. Niscaya pasti akan aku ijabahi. Pasti, itu sebuah kepastian. Tidak mungkin Allah menciptakan seseorang itu berdoa. Doa kita itu kan takdir. Doa kita itu kan takdir kan. Kita bisa berdoa itu karena apa? Bukan karena kita mau, tapi karena ditakdirkan sama Allah untuk berdoa. Bagaimana Allah menciptakan kita bisa berdoa, tapi Allah tidak menciptakan persiapan ijabahnya untuk doa tersebut? Mustahil. Mustahil. Jadi kalau kita ditakdirkan sama Allah berdoa, syukuran, pasti diijabah sama Allah. Tidak mungkin doa tidak diijabah sama Allah Ta'ala. Kalau tidak diijabahi di dunia, pasti dibalas sama Allah ganjarannya di akhirat nanti. Dan orang, ada satu kisah Nabi sampaikan, seseorang yang menemukan ketika ada di mizan, dia temukan satu timbangan amal solehnya itu lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Dia merasa ini kelihatannya ada korupsi. Dia protes sama Allah. Ya Allah, bagaimana bisa timbangan amal baikku lebih banyak jauh daripada timbangan amal burukku? Setahu dan seingat saya lebih banyak berbuat buruk daripada berbuat baik. Jawaban Allah Ta'ala, itu bukan amal baik. Itu adalah ganjaran dari penangguhan doamu yang dulu kamu panjatkan saat berada di dunia. Ditangguhkan semua doanya sama Allah, dibalasnya di akhirat. Jawabannya dia apa? Ya Allah, kalau saya tahu ganjaranmu kayak gini, saya pasti berdoa dan pasti saya tidak kepingin diijabah di dunia. Setiap saat saya pasti doa. Tapi setiap saat saya berdoa, saya tidak kepingin diijabahi sama engkau di dunia. Saya kepingin diijabahinya di akhirat. Itu saking besar ganjarannya bagi orang-orang yang berdoa tapi belum sempat diijabahi sama Allah di dunia. Yang terakhir, antara dirimu dengan hamba-hambaku yang lain, kata Allah Ta'ala, fatashabuhum kama tuhib. Maka sohibano sama siapapun yang kamu mau. Sohiban. Sebagaimana mereka semua juga kepingin sohiban sama engkau. Sohiban. Jangan tidak bersohiban. Berteman. Itu urusan kamu. Bukan urusan Allah Ta'ala.
Nah, nanti kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya kita harus minta maaf sama mereka. Itu bukan urusan Allah. Di sebuah kitab yang tidak terlalu populer, di akhir-akhir daripada kitab tersebut, karena lupa nama kitabnya, dulu kita pelajari kalau tidak salah 3 tahun atau 4 tahun lalu, di akhir-akhir kitab tersebut disampaikan. Kata Allah sampaikan di dalam hadits qudsi, urusanmu sama hambaku, urusanmu sama urusanku pasti selesai. Selesainya dengan apa? Maafku. Nanti di mahsyar, urusanku sama urusan hambaku, kata Allah, pasti selesai. Dan selesainya pasti dengan maaf. Yang tidak bisa dimaafkan adalah urusan di antara kalian. Kata Allah Ta'ala, urusan di antara kalian sesama. Antara kakak dengan adiknya, antara adik dengan kakaknya, antara anak dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya, antara teman dengan temannya, antara sahabat dengan sahabatnya, antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Itu urusan kalian, kata Allah. Tapi urusan kamu dengan saya, kata Allah, semuanya akan selesai dengan maafku. Ada di hadits qudsi. Makanya sahiban, tapi dengan cara yang baik. Sahiban kita sama pakai perasaan sayang, pakai perasaan cinta. Jangan bersohib karena kita tidak punya perasaan cinta, jangan bersohib. Di sini disampaikan kama tuhib, sebagaimana sohib yang engkau cintai. Jangan sebagaimana sohib yang tidak kamu cintai. Kamu benci. Jangan disohib. Buat apa? Bikin penyakit. Kemudian di suhufnya Ibrahim sahifah. Jadi Ibrahim sama Musa itu salah satu beberapa di antara para nabi yang mendapatkan sahifah. Sahifah itu apa? Sejenis wahyu tapi berupa lembaran. Nah, di Al-Quran itu kan ada suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa dapat spesial. Beliau dapat kitab Taurat, juga dapat suhuf, sahifah. Suhuf itu jamaknya sahifah. Sahifah itu satu kata. Nah, di dalam suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tertulis. Tulisannya kayak gini. Ini kurang lebih wahyu juga. Sejenis sama Al-Quran. Tapi ini lebih dulu daripada Al-Quran. Di situ berbunyi alal agil. Orang berakal itu hendaknya ayyakuna mumsikan lilisane. Jaga mulut. Jaga mulutnya. Berbicara tentang mulut, wah, banyak sekali hal yang sumber perubahan itu dari mana? Nomor satu itu dari mulut. Imam Syafi'i itu paling benar-benar getol, salah satu ulama yang paling getol dalam urusan mulut. Imam Al-Ghazali juga, kalau sahabat yang paling getol dalam urusan mulut adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai beliau ketika setiap saat selalu masukkan batu ke mulutnya. Ngapain masukkan batu ke mulutnya? Tujuannya cuma satu. Supaya kalau ngomong, itu tidak langsung ngomong. Kenapa kok tidak kepingin langsung ngomong? Biar dicerna dulu di otaknya, manfaat tidak yang mau anda omongkan. Kalau tidak manfaat, itu batu tidak keluar dari mulutnya. Tapi kalau manfaat baru, apalagi hal-hal haram, mustahil keluar dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar. Imam Syafi'i pernah mengucapkan, ihfad lisanak ayyuhal insan, la yaldaghannak innahu thu'ban, kam fil maqabir min qatili lisanih, kanat tahabu liqa'ahu syuja'an. Kata beliau, ihfad lisanak, jaga mulutmu ayyuhal insan, wahai manusia. La yaldaghannak innahu thu'ban, jangan sampai mulutmu itu justru meracuni dirimu sendiri. Karena hakikatnya lisan itu adalah thu'ban, ular. Mulut kita tuh ular kita. Keluar sesuatu dari mulut kita itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Ularnya kita. Bisanya luar biasa mematikan. Kam fil maqabir. Beliau memberikan perumpamaan. Kam fil maqabir min qatili lisan. Ente lihat. Di kuburan-kuburan. Berapa banyak orang mati karena lisannya sendiri. Berapa banyak orang yang mati karena lisannya sendiri. Wah, ada ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar dibunuh. Ada. Nah, karena lisannya. Tapi lisan yang baik. Ada lagi lisan yang buruk. Yang suka nagih hutang dengan cara kasar. Dibunuh sama yang utang. Yang utang bunuh yang utangi. Karena yang ngutangi
nagihnya pakai cara kasar. Dan berapa banyak kejadian orang-orang yang sekarang ini di kuburan dari sekarang sampai zamannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, mereka banyak yang di kuburan mati gara-gara lisan mereka sendiri. Berapa banyak? Yang dimana karena tahabu liqa'hu syuja'an, dimana dulu lisannya itu suka beradu sama para pemberani. Sebelum mayat-mayat yang ada di kuburan itu mati karena lisannya, lisan mereka itu saat hidup sering keluar-keluar di hadapannya para pemberani. Tapi ujung-ujungnya mereka mati karena lisan mereka sendiri. Itu berapa banyak? Kata Imam Syafi'i, lisan itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu lisan. Perempuan adalah makhluk yang paling banyak masuk neraka. Penyebab utamanya populasi. Populasi perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Tapi kalau mau persentase, berapa persen laki-laki yang masuk surga dan berapa persen perempuan yang berapa persen laki-laki yang masuk neraka dan berapa persen wanita yang masuk neraka, itu ternyata masih banyakan perempuan. Disurvei, Nabi sampaikan penyebab utama para kaum perempuan masuk ke dalam neraka adalah lisan mereka. Nah, kalau ada laki-laki lisannya kayak perempuan, sudah. Itu tanda-tanda lisan adalah lisannya ahli nar. Naudzubillahi min dzalik. Ini tertulis di dalam suhufnya Ibrahim. Di antaranya arifan bi zamanih. Ente jadi orang arif di zaman ente. Ini sedikit orang yang bisa ngelakoni dirinya, menyikapi hidup di zamannya, ini sangat sedikit. Hingga keluar muncul kata-kata ini yang naudzubillahi min dzalik, baru kalimat yang sangat mengerikan. Apa itu kalimatnya? Kalau Imam Syafi'i hidup di zaman ini pasti nonton porno. Ada seorang zaman now yang mengucapkan kalimat tersebut. Kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, beliau pasti tidak pernah luput dari nonton hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Ini tidak arif di zamannya. Al-Imam Syafi'i, sekelas Al-Imam Syafi'i, itu hidup di kalangan orang-orang alim, ulama luar biasa, tapi tetap jadi Imam Syafi'i. Tetap jadi Imam Syafi'i. Bayangkan kalau Imam Syafi'i hidup di zaman kita. Dia tetap jadi ulama. Pasti. Tapi ulama yang benar-benar arif di zamannya. Orang ini tidak bisa bijaksana di dalam menyikapi zamannya. Kita hidup di zaman sekarang, ambil sisi positif yang kemarin kita sampaikan. Zaman Imam Syafi'i bisa tidak dapat pahala sabar terhadap maksiat? Sisi positifnya. Bisa tidak? Susah. Cari pahala sabar dari maksiat. Susah. Tapi kita ini, kalau kita tidak maksiat, berarti kita bersabar atas maksiat. Kok bisa? Karena di sekitar kita semuanya kemaksiatan. Sabar terhadap maksiat adalah sabar dengan tingkatan yang levelnya paling tinggi. Diam kok sabar tidak maksiat, pahalanya itu tinggi, besarnya luar biasa. Dia tidak bisa menyikapi zamannya dengan kearifan. Sama sekali. Nah, ini sedikit orang yang bisa melakukannya. Tapi ini juga wasiat Allah kepada Nabi Allah Ibrahim yang termaktub di dalam suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mukbilan ala sya'nih. Juga orang tersebut harus welcome terhadap orang-orang yang ada di zaman ini. Harus bisa welcome. Wa alal ajil, di antaranya yang termaktub di dalam suhufnya Ibrahim adalah orang berakal itu hendaknya antakuna lahu arba' saat. Dia punya 4 waktu. Ini ente berakal apa enggak pikiran dewe ya. Ente punya waktu 4 ini apa enggak pikiran dewe. Yang pertama, sa'ah yunaji fiha rabbah. Ente harus punya waktu khusus untuk bermunajat sama Tuhanmu. Orang berakal. 1 ini luput, ente tidak berakal. 1 ini luput, ente tidak berakal. Waktu yang kedua, sa'ah yuhasib fiha nafsah. Waktu di mana kamu introspeksi dirimu. Setiap hari kamu harus punya waktu untuk mengintrospeksi dirimu. Kalau tidak punya 1 ini, ya sudah, tidak berakal juga. Kenapa? Kalau mau dibahas ya, panjang ini. Karena 1, kita makhluk Allah. Masa kita tidak ngadep sama Allah?
Kita itu hamba Allah. Masa tidak berhadapan sama Allah sama sekali? Ini benar-benar tidak berakal. Ente hidup di dunianya Allah, ente hidup pakai fasilitas semua dari Allah, tapi tidak ada waktu khusus yang ente berikan kepada Allah sama sekali. Itu benar-benar ente tidak berakal. Akal ente tidak layak disebut akal. Ente tidak berakal. Sering Allah sampaikan di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Di antaranya karena kita tidak bermunajat sama Allah Ta'ala yang layak banget untuk kita berikan waktu secara khusus. Layak, sangat layak. Daripada siapapun ya, yang paling layak kita berikan waktu siapa? Allah. Tapi tidak, kita tidak punya waktu. Nah ini tidak berakal. Juga memuhasabahi diri. Kenapa kok memuhasabahi diri? Semua klaim agama mengatakan tidak ada satupun manusia selain Nabi Muhammad yang luput dari dosa. Kalau ente tidak memuhasabahi dirinya ente pasti disebut orang yang tidak berakal karena dosanya ente tidak ente hitung. Orang kerja, hitung-hitungan apa enggak? Enggak hitung-hitungan, tetap jalan kerja, gerasak gerusuk. Beli daster modelnya macam-macam, pukul rata semua harganya 18.000. Apa kok? Bahlul. Pukul rata semuanya 18.000 bisa. Nggak hitung-hitungan sama sekali. Dirinya ente ketika sama Allah juga harus hitung-hitungan. Juga harus hitung-hitungan. Jangan cuma ngitung untungnya tok ente anak hari ini ibadah apa. Kerugiannya ente. Ente kerugian menggunakan waktunya ente untuk bermaksiat sama Allah Ta'ala. Muhasabahi diri. Makanya kalau ada muhasabah di Masjid Sekap setahun sekali, ada muhasabah di Masjid Sekap setahun sekali. Datang, enggak apa, sekali-sekali. Yang ketiga, sa'ah yufdi fihi ila ikhwanih alladzina yubsirunahu bi'uyubi nafsih. Waktu yang ketiga adalah waktu di mana dia menghabiskan, ente harus punya waktu untuk menghabiskan waktu tersebut ke saudara-saudaramu. Kenapa? Karena mereka nonton aib-aib dirimu. Mereka itu tahu aib-aib dirimu. Jadi kamu harus tampil ke mereka bahwasanya kamu sudah lebih baik untuk menjadi contoh. Tujuannya untuk itu. Kemudian yang terakhir, sa'ah yukhalli fiha baina nafsihi wa baina syahwatiha. Ada waktu di mana dia membersihkan dirinya dari nafsu syahwatnya, yakni al-mubahah, dari urusan-urusan yang mubah. Jadi ente boleh sendirian melakukan sesuatu yang mubah karena ente punya syahwat terhadap hal-hal yang mubah. Boleh makan sesekali, boleh. Tidak makan, gila ente. Tidak punya akal ente. Kan gitu. Tidak punya berteman, tidak berteman, gila ente. Benar-benar gila. Ada waktu di mana ente harus berteman, ada waktu di mana ente harus makan, melakukan sesuatu hal-hal yang mubah, ada waktu di mana ente harus mandi, ada waktu ente harus melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus fit Taurah, di dalam Taurah tertulis, ya bena Adam, wahai anak Adam, jangan kamu lemah atau tidak mampu untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan sholat. Intinya ojo malas-malasan sholat. Karena Allah sampaikan, akulah Allah yang selalu mendekatkan diriku kepadamu. Makanya jangan malas kalau sholat. Wabil ghaib ra'aita nuri. Dalam kegaiban kamu akan melihat cahayaku. Dalam kegaiban, dalam kegelapan kamu akan melihat cahayaku. Caranya lewat mana? Sholat itu tadi. Makanya ada Al-Quran yang mengatakan sesuai sama ayat ini, sesuai sama Taurat ya, sesuai sama yang ada di Taurat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan sama Allah lewat kesabaran dan juga lewat sholat. Karena sholat itu ente dapat titik terang. Dengan sholat ente dapat cahaya. Masalahnya kita mau ngikuti cahaya tersebut atau tidak, itu tergantung hati kita. Kemudian dilanjutkan, di sebagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada para nabinya, ada ini berarti ada lembaran riwayat bahwasanya kalimat-kalimat di bawah ini
turun kepada para rasul, para anbiya. Cuman tidak dikenali kepada nabi siapa. Di sini tertulis, ya benar Adam, wahai anak Adam, saya ciptakan kamu itu untuk nyembah aku. Tujuan saya nyiptakan kamu itu untuk nyembah. Fala tal'ab, ojo main-main. Nanti jangan main-main sama masalah ibadah. Sama penciptaan adanya inti, itu tujuan satu-satunya untuk ibadah. Jangan main-main. Kita kebanyakan main selama ini. Kita selama ini kebanyakan main-main sama Allah Ta'ala. Kebanyakan main-main sama wujudnya kita yang diwujudkan sama Allah Ta'ala. Kata Allah, jangan main-main sama adanya inti di dunia itu, jangan sampai main. Jangan sampai main-main. Wa takaffaltu laka birizki. Anak Adam, anak ini sudah jamin rezeki kamu. Fala tat'ab. Jangan kamu capekkan dirimu untuk urusan rezeki. Saya ciptakan kamu untuk ibadah. Dan saya jamin rezekimu. Jangan capek. Sama ibadah kamu main-main. Sama rezeki kamu capek. Kebalik dunianya. Fungsi hidup kita sudah kebalik. Karena kalau sama urusan dunia kita capek-capekan, urusan nyembah sama Allah tidak pernah kita capek. Pernah kita capek 8 jam nyembah Allah? Hah? 8 jam nyembah Allah pernah? 8 jam itu sembah yang namanya dunia sampai benar-benar capek. Nggak nyembah, minta dunia. Nggak minta nyari dunia, tapi capek ya. Capek. Pernah nggak capek nyembah Allah? Kebalik apa enggak? Allah sampaikan. Kebalik nih. Kata Allah, ya benar Adam, wahai anak Adam, utlub nih, tajid nih. Minta sama mana? Pasti kamu akan dapati saya. Maksudnya, kamu akan dapatkan saya adalah orang yang selalu memenuhi permintaan. Pasti. Pasti. Tapi syaratnya, utlub nih, minta osik sama Allah. Tidak minta, kapan dikasihnya sama Allah? Fa innaka idza wajadtani wajadta kulla syai'. Dan kamu kalau sudah mendapatkan saya, kata Allah, kalau kamu sudah mendapatkan saya, kamu pasti akan dapatkan semua hal. Kamu tahu Allah, kamu sudah dapat ini Allahnya. Kamu tahu Allah itu siapa, kan kamu dapat ini. Kalau kamu tahu Allah itu siapa, kamu pasti minta sama Allah semua hal. Dia kepengen jadi apa? Pilot. Ya Allah, jadikan anak pilot. Ente tahu yang menjadikan pilot itu Allah. Ya Allah, jadikan anak orang yang sukses. Pasti Allah kasih. Dan ente mintanya sama Allah. Tidak mungkin minta sama hal-hal yang lain. Dan ente pasti dikasih semua hal sama Allah Ta'ala kalau ente tahu siapa Allah. Wa idza futtuka fataka kullu syai'. Kalau kamu luput dari aku, kalau aku luput dari kamu, kata Allah. Kalau aku luput dari diri kamu, aku tidak pernah ada dalam diri kamu, maka semua hal akan luput dari dirimu. Semua hal. Ente urusan yang enak-enak, keluarga luput sama ente. Hubungan keluarga luput. Kenapa? Karena ente tidak berhubungan sama Allah. Ente luput sama Allah. Pasti ente sama keluarga luput. Dalam urusan kerjaan luput ente pasti. Kenapa? Karena ente sama Allah luput. Semua. Jangan pernah luput sama Allah. Kalau tidak kepengen luput sama urusan-urusan selain Allah. Fa'ana uhibbu ilaik min kulli syai'. Ini keren. Fa'ana ahabbu ilaik min kulli syai'. Kata Allah Ta'ala, aku ini adalah orang yang harus jadi yang paling engkau cintai dari semua hal. Harus jadi, Allah itu harus jadi yang paling kita cintai dari semua hal. Semuanya. Tidak boleh ada selain Allah. Kita cinta sama siapapun dan apapun boleh. Tapi tidak boleh lebih dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sampaikan, ahbib man ahbabta fa innaka mufarigu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai hambaku, hadis lain ya, Nabi sampaikan. Hadis qudsi. Apa namanya? If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan apapun yang ente mau, terserah, kata Allah. Tapi ente harus tahu, ente itu mayit suatu saat. Ente pasti mati. Lakukan semua hal yang ente mau maksiat, fadol.
Mau serakah silahkan. Tapi ingat, suatu saat ente pasti mati. Mau gila-gilaan jabatan terserah, tapi pasti ente mati. Dan ente tahu semua orang mati ngapain, bawa apa, ente semua tahu, nggak usah dibahas lagi. Ada satu rezekinya, ada satu duit, Rp1 yang dia bawa, ada satu keluarganya yang mau ikut, belas tidak ada satu. Ingat tahu itu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang kamu mau. Mau cinta sama siapapun terserah, kata Allah. Allah cemburu. Tapi ingat, kalau ente cinta sama siapapun itu, ingat, semuanya pasti akan pisah sama ente. Pasti akan pisah sama ente. Mau cinta sama orang tua yang luar biasa, enggak apa-apa. Tapi ingat, ente pasti pisah sama orang tua. Makanya jangan terlalu berlebihan sama makhluk, sama hamba yang lain. Jangan terlalu berlebihan. Maksudnya apa? Jangan sampai melebihi Allah. Cinta orang tua bagus, tapi cinta Allah harus diutamakan. Cinta Nabi bagus, tapi cinta Allah harus diutamakan. Tujuannya ente mencintai Nabi supaya ente mencintai Allah. Tujuan kita mencintai orang tua supaya Nabi mencintai, supaya kita mencintai Nabi. Tujuan kita mencintai Nabi supaya kita mencintai Allah. Terus jalurnya tuh situ. Kenal sama orang-orang soleh, tujuannya apa? Dicintai Allah, mencintai Allah. Tidak ada tujuan lain. Kalau tujuan kita hadir taklim tujuannya untuk dicintai orang, ya buat apa taklim? Gitu. Terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apapun, beramallah apapun yang kamu mau. Mau amal baik boleh, mau amal buruk boleh. Tapi ingat kata Allah, semuanya dibalas. Semuanya dimintai pertanggung jawaban. Hilang bingung. Ibnu Adam, terakhir Allah panggil kita, wahai anak Adam, anallah, aku adalah Allah. Alladzi aqulu lisyai, yang aku kalau mau sesuatu cukup mengucapkan kun. Kalau dalam syair itu dikatakan wa amruhu bainal kafi wan nun. Urusannya Allah itu ada di antara huruf kaf sama nun. Jadi sudah. Fayakun, maka semuanya terjadi. Kalau sudah kun, ayo sudah pasti terjadi. Ati'ni. Ente kan tahu. Anak kalau mau apapun, anak cukup bilang kun. Ente kan tahu itu kan? Maka ati'ni. Taat ente sama anak. Aj'alka taqulu lisyai. Aku pasti akan bisa menjadikan dirimu kalau mau sesuatu cukup mengucapkan kun tok jadi. Ente kalau mau kun sama kayak Allah bisa. Caranya taat sama Allah. Ente mau apa? Selesai itu jadi. Kata Allah Ta'ala. Ada hadits qudsi mengatakan, hadits qudsi juga yang mengatakan, ibadi anta turid wa ana urid. Wala yakun illa ma urid. Fakun anta kama urid, akun laka kama turid. Wahai hambaku, kamu punya kehendak, kamu punya keinginan. Tapi saya juga punya keinginan, saya punya kehendak, kata Allah Ta'ala. Tapi ingat tidak ada kehendak yang pasti terjadi kecuali kehendakku. Kehendakmu belum pasti terjadi, keinginanmu belum pasti terjadi. Yang kamu harus tahu, kehendak aku pasti terjadi. Lalu Allah nasihati kita, maka jadilah engkau sesuai kehendak. Allah berkehendak kita diciptakan tujuannya untuk ibadah. Kalau kita bisa jadi abdnya Allah, hambanya Allah. Karena tujuan kita diciptakan untuk menghamba. Saat kita bisa jadi hamba, Allah janjikan apa? Akun laka kama turid. Aku, kata Allah, akan jadi seperti yang engkau inginkan. Kalau kita bisa jadi hamba, Allah pasti akan jadi seperti apa yang kita inginkan. Kita kepengen Allah apa? Kita kepengen Allah memberikan futuhnya kepada kita. Jadi kita dapat futuh ilmu yang luar biasa. Allah kepengen apa? Kita kepengen Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita jadi hambanya Allah dalam urusan rumah tangga, pasti Allah jadikan dirinya sebagai pemberi sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Dan seterusnya. Kalau wasiat-wasiat ketuhanan itu memang semuanya pukulan. Itu gertakan. Kenapa? Karena Allah yang punya kita. Ini kan wasaya ilahiyah. Penutup yang dibawa sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu adalah wasiat-wasiat ketuhanan. Ini semua dari Allah.
dari penciptanya ente, dari yang memberi ente nafas, dari yang memberi ente keluarga, dari yang memberi ente anak, dari yang memberi ente rezeki sampai detik ini, bahkan memberi ente umur sampai detik ini. Itu Allah. Kalau Allah sudah mengucapkan sesuatu, ente harus pikir. Kita memikirkan ucapan orang berlebihan. Fulan terlalu berpikir, terlalu overthinking sama ucapan manusia. Tapi kalau ucapannya Allah, kenapa kita tidak overthinking? Kenapa? Nah, kenapa? Karena hati kita sudah terlalu mencintai manusia. Ada su'ila ahadul hukama, ma balun nas la yarawna uyuba anfusihim kama yarawna uyuba ghairihim. Ada salah seorang ahli hikmah ditanya, pertanyaannya, manusia ini kenapa sih tidak bisa melihat aibnya sendiri seperti dia melihat aibnya orang lain? Tapi kalau melihat aibnya orang lain, wah, heboh, ente hina-hina, bahkan ente ribah sana sini, disampaikan aibnya ke sana sini, ente hina itu orang yang punya aib, seakan-akan dia sudah melakukan hal yang besar. Tapi kenapa ente tidak pernah melihat aibnya ente seperti ente melihat aibnya orang itu? Jawabannya ahli hikmah ketika ditanya, jawabannya di annan nas asyik li nafsi wal asyik la yara uyubal ma'syuk. Jawabannya adalah karena manusia itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Kok bisa? Orang yang mencintai orang lain itu tidak akan pernah ngelihat aibnya orang itu. Ente kalau mencintai, ente punya istri, aibnya istri tidak mungkin ente lihat. Yang keleknya bau, yang ketiaknya bau, yang mandinya jarang, itu tidak bakal ente lihat. Kenapa? Karena ente mencintai itu. Dan ente mencintai dirinya, ente melebihi semuanya. Karena ente terlalu mencintai dirinya, ente tidak bakal ngelihat aibnya ente sebagaimana ente ngelihat aibnya orang lain. Maka ini sangat-sangat ahli hikmahnya sangat luar biasa. Berarti kita jangan terlalu mencintai diri kita. Kita harus capekkan diri kita. Jangan buat diri kita selalu banyak istirahat karena kita terlalu mencintai diri kita. Capekkan diri kita. Tujuan satu-satunya, gunakan diri kita untuk ibadah. Gunakan. Jangan sampai diri kita itu kita gunakan untuk selain daripada ibadah. Itu tujuannya. Karena ini menunjukkan kita jangan terlalu mencintai diri kita. Orang kalau sudah mencintai dirinya sendiri, wah, bahaya. Itu nama penyakit di dalam hatinya nafsu. Nafsunya ada namanya. Namanya nafsu ananiyah. Intinya aku. Seseorang yang kena kemujuran, ente bilangnya itu karena anak yang doa. Ada akunya di sana. Orang lain yang beruntung, wah, alhamdulillah anak kemarin sudah ngomongkan kalau dia bakal beruntung. Jangan-jangan omongan anak kemarin, ini ada akunya. Nah, penyakit ananiyah ini bahaya. Ada di syaitan. Syaitan pernah mengucapkan apa? Ana khairun min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Adam. Saya. Ini nafsu ananiyahnya yang keluar. Nafsu ananiyah itu memunculkan sifat takabur, memunculkan sifat ujub. Keluar semuanya. Sifat sombong, sifat ujub itu keluarnya dari mana? Ananiyah. Aku. Isinya cuma aku dok. Tidak ada Allahnya sama sekali. Itu harus dibuang, harus dimati. Jangan pernah aku. Harus dimati. Beda sama nafsu yang kemarin. Nafsu hewan. Tidak boleh dimati. Makan, tidur. Masa manusia mau mati makannya? Tidak boleh makan sama sekali. Tidak bisa. Tapi kalau nafsu ananiyah, nafsu yang menunjukkan aku, bunuh. Tidak ada aku. Makanya ulama-ulama yang kenal tasawuf, ahli sufi, beliau sering mengatakan aku tidak ada. Aku itu tidak ada. Allah yang ada. Jangan samakan anak kayak Habib Nurmagomedov ya. Itu sebenarnya kalau mau ditafsirkan keren itu. Aku tidak ada. Allah yang ada. Anak ini ngapa? Ente ibadah juga karena Allah kan. Ente doa karena sebab Allah. Kenapa ente bisa ente punya ilmu karena sebab? Karena Allah. Ente hadir majelis ilmu karena sebab? Karena Allah. Adanya ente juga karena kenapa ente sombong? Ananiyah itu buang. Ente ini tidak ada. Hakikatnya ente dulu tidak ada. Diadakan sama Allah. Makanya jangan pernah mengadakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ada di dalam
hati kita. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup pakai tahlil. Ada pertanyaan? Helmi ada pertanyaan? Salim? Husin? Nabas? Riz ada pertanyaan? Syarif? Yusuf? Mat? Rian? Ada pertanyaan? Gar?